Sebagai Sekjen ATSI, bagaimana sebetulnya perkembangan adopsi teknologi 5G di Indonesia saat ini, khususnya dalam mendukung smart industry? 5G sendiri sudah dilakukan pembangunannya bertahap dari sejak tahun 2021 ya. Jadi itu di awal sekali memanfaatkan spektrum yang ada. Nah, sementara smart industry kan saat ini masih menggunakan coverage 4G. Memang sudah ada smart industry yang menggunakan private network ya, atau kita sebutnya private network itu seperti network khusus yang dibangun untuk smart industry. Nah, ada yang sudah menggunakan 5G, ada yang masih menggunakan 4G. Dan untuk spektrumnya sendiri diharapkan Kemang saat ini adalah menggunakan spektrum ada, tapi harapannya menggunakan spektrum yang ideal, which is 3,5 dan 2,6. Oke, tadi Bapak sampaikan ini adopsi sudah dari tahun 2021. Ya. Hingga saat ini kan sepertinya masih terdapat kendala begitu ya dalam pengembangan infrastrukturnya. Ini apa saja Pak tantangan dalam mengembangkan infrastruktur 5G di Indonesia? Oke, yang pertama memang kita sangat membutuhkan spektrum ideal. Spektrum idealnya itu adalah 2,6 giga, 3,5 giga, dan 26 giga ya, atau kita sebut millimeter wave. Tantangan kedua yang kita hadapi adalah transport, fiber optik yang dibutuhkan. Jadi misalnya antara data center atau core network-nya ke base station 5G-nya itu sangat membutuhkan transport yang besar. Nah, kita membutuhkan fiber optik. Penggelaran fiber optik di Indonesia tidak mudah. Penggelaran kabel di Indonesia tidak mudah. Semua pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat memiliki peraturan yang beda-beda dan tidak sinkron, tidak harmoni, sehingga yang satu memperbolehkan menggantung di tiang, yang satu harus nanam di bawah gitu ya. Menggalinya belum lagi masyarakat tentu komplain, hari ini digali apa, besok digali apa. Nah, hal ini yang menjadi tantangan di transport. Nah, yang ketiga tentu tantangannya adalah investasi. Investasinya cukup mahal untuk 5G. Nah, yang keempat mungkin device ya. Device 5G ini kan kalau kita lihat zaman dulu 4G waktu berkembang di 2014 itu mengambil segmen premium high end. 5G ini diharapkan dia memulai dari medium ke low end untuk memulainya, sehingga harga yang dikeluarkan retailnya itu lebih murah. Jadi 4 hal tadi. Yang pertama spektrumnya, yang kedua transportnya, yang ketiga perizinannya, ya kan, yang keempat device-nya. Kira-kira itu tantangan yang kami hadapi. Oke, nah terkait dengan investasi sendiri, bagaimana ATSI melihat potensi investasi untuk infrastruktur 5G di Indonesia? Oh, investasi masih terbuka lebar ya. Maksudnya investasi para pemain operator atau penyelenggara yang ada sekarang tentu ingin mengembangkan investasinya ke 5G karena kebutuhan dan evolusi dari pelanggan sendiri terhadap device itu sangat cepat di Indonesia. Pelanggan di Indonesia sudah sangat tergantung dengan jaringan internet, mobile internet terutama, sehingga tidak cukup hanya berhenti di 4G. Kita harus kembangkan ke 5G. Nah, saat kita mengembangkan ke 5G, tentunya yang kita harapkan adalah investasinya terjangkau, ya, terjangkau. Dan yang kedua, evolusinya juga bisa cepat. Itu sih. Oke, tapi sejauh ini sudah bisa disebutkan nggak berapa banyak investasi yang masuk ke Indonesia untuk infrastruktur 5G sendiri? Karena spektrumnya masih bukan ideal, saya sendiri nggak punya datanya. Tapi kalau saya lihat saat ini, penggunaan atau pembangunan teknologi 5G itu masih spot. Ya kan? Misalnya di airport, mall, gitu ya. Belum blanket coverage yang luas gitu ya. Karena memang yang digunakan adalah spektrum 1800, spektrum 2300, bukan spektrum idealnya. Sehingga investasinya juga nggak sekaligus ya, nggak masif. Jadi mereka juga menghitung-hitung nih. Kedua device, kira-kira device-nya itu kalau menurut data yang saya pegang ya, itu sekarang luasan pemukiman yang sudah tercover 5G itu baru 3,73%, Okay. ya, 3,73%. Coverage-nya sendiri luas wilayah itu
dari seluruh Indonesia 0,14%. Sementara device 5G enabler masih kurang dari 3% yang ada di network operator. Nah, berarti kan masyarakat luas belum mengadopsi. Ya kan? Kalau investasinya sekarang jor-joran, ya kan, gimana nanti pengembaliannya? Nah, tentu jadi ini kayak telur dan ayam. Nah, satu sisi kita menunggu spektrumnya, sisi lain investasinya juga kita harus pikirkan pengembaliannya. Jadi dua hal ini yang kita harapkan di tahun 2025, spektrum 5G bisa segera dilelang. Dilelang gitu. Ya. Di pemerintah melakukan pembukaan lelang untuk evaluasi atau beauty contest agar spektrum ini bisa segera menjadi spektrum ideal. Kedua, device juga mendapat insentif dari pemerintah sehingga pemerintah bisa mengadopsi, artinya pelaku usaha, pemerintah, stakeholder ya, bisa mengadopsi 5G dengan cepat. Oke, jadi dari keempat tantangan ini tadi ada spektrum, fiber optik, investasi dan juga device. Ini bagian spektrum dan juga device-nya harus ada campur andil dari pemerintah begitu Betul, ya, bukan dari investor betul, saja. Bukan dari investor saja. Oh, jadi spektrum itu kan yang menguasai negara. Nah, saat ini yang sudah siap untuk dilelang ada spektrum 700 tahun depan ya. Spektrum 700 itu digunakan untuk 4G atau 4G Advance, spektrum 2,6 untuk 5G, spektrum 26 giga juga untuk 5G millimeter wave. Nah, itu campur tangan pemerintah sangat menentukan ya. Harapan kita sih Q2 atau akhir dari semester 1 lah ya, spektrum ini sudah siap untuk dilelang. Nah, yang kedua device. Kita juga membutuhkan campur tangan pemerintah dalam memberikan insentif agar masuknya produk-produk atau terbangunnya device 5G ini juga menyentuh masyarakat bawah. Karena kan yang paling banyak penggunanya adalah middle class ke bawah kan, bukan middle class ke atas ya kan. Nah, middle class ke bawah ini perlu mengadopsi dengan harga yang affordable di device-nya. Sehingga kalau sekarang kan kita ngelihat semua device sudah 4G enabler. Sampai ke bawah-bawah udah 4G ya kan. Nah, kalau untuk 5G sama, kita juga berharap gitu 5G ini juga bisa mencapai masyarakat luas gitu. Oke. Nah, dalam mengatasi atau men-tackle tantangan tadi, peran operator telekomunikasi di mana? Peran operator tentu kita satu di perencanaan. Ya, kita merencanakan dan membuat produk, ya kan. Kemudian tentunya ikut evaluasi dan lelang spektrum, ya kan. Membangun jaringan, membangun transport, ya kan. Memberi masukan kepada pemerintah bersama asosiasi untuk bisa penggelaran 5G ini dipercepat. Dan tentunya juga memohon kepada pemerintah diberikan insentif, ya kan, supaya insentif-insentif pajak ini juga kita bisa peroleh gitu kan. Baik. Sehingga percepatan pembangunan 5G ini bisa berjalan.